Kepala gangster menghabiskan banyak uang untuk beroperasi wajah lain. Dia pikir tidak ada yang akan tahu. Tap saat di pesta. Saat sambil menyesap anggur. Ada seorang detektif yang mengawasi dan melihatnya. Karena di file rahasia ada informasi. Orang ini alergi terhadap alkohol. Sesuatu akan terjadi ketika dia banyak minum. Detektif itu segera datang untuk mengundangnya. Tidak menjaga apapun. Ambil anggur dan minum 3 gelas segera. Sebagian besar pikiran di kepalanya telah diyakinkan. Kemudian detektif tanya apakah dia alergi terhadap alkohol. Jumlah alkohol yang luar biasa. Wajahnya langsung berubah. Sadari tidak ada yang biasa bertanya seperti itu. Ayo ikut tantangan minum. Ingin semuanya menjadi lebih jelas. Jadi berpura-pura menyarankan seperti itu. Pria itu lagi punya wajah panik. Tidak, aku tidak ikut. Aku tidak berpikir diriku bisa minum lagi. Aku rasa kamu akan baik-baik saja. Dia bilang sambil melihat dari dekat. Gelas kecil. Senyuman itu. Tatapan itu. Pasti si kepala gangster. Yang ini membuat semua orang marah. Pikir dia terlalu menyebalkan. Dan sekarang, detektif itu semakin dekat dan dekat dengannya. Untuk memeriksa lebih dekat. Dia sengaja bentrok di sana. Lalu pukul dengan tangannya. Memukulnya dengan keras di wajahnya. Pukul orang di sebelahnya. Aku benar-benar tidak ingin memukulmu, aku ingin memukulnya. Jangan bilang apa lagi, kamu sedang kehilangan kendali. Aku bisa membawamu ke rumah sakit. Aku akan membawa kamu untuk memeriksa. Ayo pergi saja. Akhirnya dia juga diseret keluar dari ruangan itu. Gembong narkoba tidak menjawab. Karena takut rumah sakit menemukan insiden operasi plastik. Malam itu, dia menemukan bahwa hidungnya patah. Itu tidak akan bertahan lebih lama. Wajah akan membusuk dan menodai. Itu akan mengungkapkan identitasnya. Dia harus segera pergi dari sini. Cepat menelepon rekan satu tim. Temukan kereta untuk berangkat dengan cepat. Dalam 2 hari, akan ada kapal dagang yang melewati Laut Timur. Dia akan ikuti perjalanan itu. Cepat melarikan diri sehingga tidak ada yang memperhatikan. Tapi adik perempuan itu kebetulan tahu rahasia ini. Mendengar panggilan kakak laki-lakinya. Kemana kamu mau pergi? Iya, telah dengar semua kan? Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan saja. Benar-benar kamu tidak berbohong. Untuk yakinkan kebenaran. Saat mandi, adiknya masuk ke kamar. Mencuri ponselnya. Ingin memeriksa log panggilan. 1 nomor aneh ditemukan. Cepat simpan nomor telepon. Tapi pada saat itu, dia baru saja keluar, lagi melihat adiknya. Wanita ini tahu semua rahasianya. Dia berlari untuk mendapatkannya kembali. Dia mendorong adiknya yang sedang hamil ke bawah. Lalu tutup mulut dan hidungnya. Sampai dia berhenti bernafas. Dan tunggu sampai seseorang mengetahuinya. Lagi bisa punya alibi yang sempurna. Ada apa dengan adikku? Kakakmu sepertinya jatuh dari tangga. Jatuhnya gimana? Apakah bayinya baik-baik saja? Yang tidak dia duga adalah mendengar berita itu. Gadis yang beruntung itu tidak dicekik sampai mati. Dia terkejut dan khawatir. Tapi coba untuk tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. 2 jam tersisa untuk kapal dagang berlabuh. Harus cepat pergi. Jadi dia membuat alasan untuk pergi. Perilaku misterius yang tidak ada yang tahu. Tapi dia tidak menyangka. Tim detektif sedang saksi di sini. Melihatnya mulai pergi. Menugaskan anak buahnya untuk segera menindaklanjuti. Tapi tidak butuh waktu lama. Yang sangat mampu melawan polisi seperti dia. Melihat sesuatu yang berbeda. Segera melajukan mobilnya ke basement. Tukar mobil dengan rekan setim menunggu di sini. Cepat kabur. Mobil yang dicari polisi akhirnya tertangkap. Pada akhirnya itu adalah pertunjukan panggung. Dia ganti mobil. Saudara ipar ditemukan. Sekali di dapur di rumah kepala gangster. Melihat beberapa kotak aneh. Lebih memperhatikan yang kemasannya,
Mereknya. Asal-usulnya akan ditemukan sesegera mungkin. Kebetulan melihatnya lewat. Lihat dia pergi ke ruang dingin. Si adik langsung lapor polisi. Ikuti di sana. Ternyata di sini banyak uang disembunyikan. Sepertinya dia benar-benar ingin kabur. Kumpulkan semua asetnya. Jumlah uang dan emasnya tidak terlukiskan. Di brankas ipar ini. Lagi satu senjata tersisa. Tiba-tiba adik laki-laki itu berlari. Dia melepaskan tembakan. Melarikan diri sekali lagi. Tapi untung pelurunya kena. Adalah tempat untuk menyimpan telepon. Tidak ada pembunuhan yang terjadi. Semua orang datang di waktu yang tepat. Segera menyelamatkan bocah itu. Dan melihat gambar dengan nomor yang diambil oleh adik perempuannya. Menurut penyelidikan polisi. Cari tahu tempat di mana dia akan naik. Mereka dengan cepat pergi ke sana. Pengemudi kapal disuap oleh kepala gangster itu. Maka dengan bantuannya, berhasil menangkap kapal dagang. Polisi segera menangkap orang ini. Terus-menerus menanyakan tentang informasi orang lain. Iya. Aku disuap. Orang ini bekerja sama dengan polisi untuk menangkapnya. Apakah kamu ingin mencari tempat untuk tidur? Aku beri kamu satu tempat tidur ya. Iya, cepatlah. Temukan aku di gudang kapal. Aku akan menunggumu di sana. Meskipun dia curiga. Tetapi pada akhirnya dia pergi ke sana. Dia tidak akan berpikir. Itu medan pertempuran. Adalah kematiannya. Dia ditipu ke sebuah ruangan tanpa jalan keluar. Pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat. Hanya bisa memegang senjata dan peluru untuk pertahanan. Pada saat ini tim polisi dan detektif ada di sana. Menembakkan peluru lurus ke arahnya. Kepala gangster ditembak di kepala oleh kapten. Langsung mati berdiri di sana. Kepala gangster narkoba bius yang jahat ini. Akhirnya berakhir menyedihkan. Tidak ada siapa-siapa. Ketika melakukan hal-hal buruk. Bisa menghilangkannya sendiri.